Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar bahasa Jepang. Baik, lalu yang pertama kita kenalkan dulu anggotanya. Anggota yang pertama ada Hakim Ali Abdullah. Kedua ada saya sendiri Muhammad Dafa Manullah. Yang ketiga ada Sylvie Wira Uswatun Hasana. Yang keempat ada Indah Kumala. Dan yang terakhir ada Yura Maserungke. Baik, materi yang pertama yaitu tentang prosedur pengembangan media pembelajaran. Itu ada 3 macam, itu perencanaan media pendidikan, produksi media, dan evaluasi media pendidikan. Yang pertama, perencanaan media pendidikan. Ketika akan membuat media pembelajaran, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan persiapan dan perencanaan dengan teliti. Beberapa aspek yang harus diperhatikan ialah: yang pertama ada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua ada perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar. Yang ketiga ada pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat, perumusan alat pengukur keberhasilan. Dan yang kelima ada penulisan naskah. Nah, berikut adalah contoh dari alat pengukur keberhasilan. Bisa dilihat ya teman-teman. Baik. Lalu yang kedua tadi kan ada produksi media. Nah, naskah itu guna dijadikan sebagai pedoman dalam produksi. Dan dengan naskah itu sendiri kita dituntun dalam mengambil gambar, merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik, serta FX atau sound effect, dan menyunting gambar dan suara agar alur penyajian sesuai dengan naskah, menarik, dan mudah diterima oleh sasaran. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga ada evaluasi media pendidikan. Nah, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan, serta penyusunan dan penyempurnaan pada kegiatan selanjutnya. Sesuai namanya sendiri yaitu evaluasi, berarti setelah menjalankan semua proses lalu kita eval apa aja kekurangan dan kelebihan dari media tersebut. Nah, evaluasi sendiri terdapat 2 bentuk, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Oke, materi selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Itu ada macam-macam medianya. Yang pertama ada media gambar atau foto. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi seperti itu. Yang kedua ada sketsa. Ketiga ada media bagan atau chart. Keempat ada media grafik. Tuh bisa dilihat ya teman-teman. Di situ media grafik ini menjelaskan tentang populasi penduduk di Jepang pada tahun 2015. Itu lebih banyak yang single atau yang fokus berkarir lah, seperti itu. Lalu ada media papan tulis. Nah, papan tulis kan tuh ada 2 tuh. Ada whiteboard dan blackboard. Dua-duanya masih dipakai sampai saat ini. Yang selanjutnya ada papan flanel. Papan flanel itu mirip dengan bulletin, akan tetapi di sini papan itu dilapisi oleh kain flanel yang biasanya untuk informasinya itu ditempel-tempel seperti itu. Lalu ada media papan buletin. Media papan buletin kan sudah pada tahu lah seperti itu, untuk menempelkan suatu informasi atau
apa gitu yang ditempel. Bisa lihat ya contohnya teman-teman. Lalu ada media pengembangan media poster. Nah, ini juga ada media poster tuh, bisa dilihat ya. Lalu yang selanjutnya ada media kartun. Nah, di sini media kartun itu seperti ya pada dasarnya sendiri sesuai namanya ya kartun. Seperti animasi seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada media peta. Media grafis. Media grafis sendiri ada dua, yaitu media peta dan denah. Peta itu ya tahu sendiri lah teman-teman. Apa namanya? Suatu gambaran dalam bidang datar ya. Ini lebih cenderungnya konsepnya besar seperti peta negara atau kota. Lalu ada denah. Denah sendiri adalah lingkup kecil dari sebuah peta. Itu. Bisa lihat ya teman-teman. Baik. Lalu ada media kedua yaitu OHT atau OHP. OHT itu terdapat dua macam. Oh ya, sebelum itu OHP itu adalah overhead projector. Jadi ini media ini tuh mirip dengan proyektor yang pada umumnya pada saat ini. Akan tetapi kalau OHP ini lebih generasi sebelum proyektor ini, karena di sini kita masih menggunakan plastik transparan di atasnya seperti mesin fotokopi gitu. Lalu dipantulkan biasanya ke tembok atau ke papan tulis. Nah, OHP sendiri ada dua, yaitu yang classroom dan portable. Yang classroom lebih cenderung permanen, ditempel di kelas-kelas atau di ruangan tertentu, dan ini cenderung berat. Lalu yang kedua ada OHP portable. Portable sesuai namanya ya portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan jauh lebih ringan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada media modul. Nah, pengertian modul sendiri merupakan suatu media pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik secara individual dalam mencapai tujuan belajarnya. Fungsi modul itu sendiri ada mengatasi kelemahan-kelemahan sistem pengajaran tradisional, meningkatkan kualitas dari peserta didik, meningkatkan motivasi siswa, lalu juga ada meningkatkan kreativitas guru dalam menyiapkan alat dan bahan ajar, dan yang kelima ada dapat mewujudkan belajar yang lebih konsentrasi. Nah, lalu ada karakteristik modul itu sendiri, atau yang pertama ada self-instructional. Di sini self-instructional. Oke, media modul tuh tadi. Karakteristik media modul yang pertama ada self-instructional, yang artinya peserta didik mampu untuk belajar mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua ada self-contained, yakni seluruh materi pembelajaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipelajari lengkap di dalam modul tersebut secara utuh. Lalu ada stand-alone. Stand-alone ya ini modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Jadi bisa berdiri sendiri sesuai namanya stand-alone. Lalu ada yang keempat yaitu adaptif. Dimaksudkan di sini ialah hendaknya modul tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan dan ilmu teknologi agar tetap up to date. Lalu ada user friendly. User friendly di sini dalam artian ialah modul dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik dan dapat digunakan dengan mudah. Dan setiap instruksinya pun mempermudah peserta didik, seperti itu. Lalu ada prinsip pengajaran modul. Dalam merancang modul harus disesuaikan dengan minat, perhatian dan kebutuhan peserta didik agar modul tersebut dapat tersampaikan dengan baik di sini.
Lalu ada sistematika penyusunan modul. Perhatian utama dari modul ini adalah peserta didik. Dalam penulisan modul sendiri sebaiknya memperhatikan waktu yang dibutuhkan murid untuk mempelajarinya. Jadi konsentrasinya penulisan modul itu fokus kepada peserta didik, apa yang dibutuhkan, seperti itu. Yang selanjutnya ada pengaturan muatan konsep modul. Dari materi yang diketahui peserta didik ke perkembangannya itu lebih ke materi yang belum diketahui secara dari materi yang diketahui peserta didik. Lalu ada pengaturan muatan konsep modul. Di sini maksudnya adalah dari materi yang sudah diketahui oleh peserta didik ke materi yang belum diketahui oleh peserta didik, serta dengan pemberian daftar kata sulit dan penyajian secara konkret disertai contoh. Seperti itu. Lalu ada penggunaan bahasa dalam kepenulisan modul. Menggunakan bahasa yang baik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Seperti itu. Jadi agar poin-poin yang disampaikan di dalam modul itu dapat disampaikan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual ini seperti pada namanya, yaitu audio dan visual. Itu suatu media pengajaran yang dimana media ini dapat memproyeksikan gambar dan suara. Audiovisual merupakan perpaduan yang saling sinergis yang mendukung antara gambar dan suara, yang mampu menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Pada umumnya, media audiovisual ini memiliki dua macam tipe. Yang pertama adalah audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Menurut Ronald Eugene Anderson, seorang profesor asal Minnesota yang ahli bidang sosial dan institusional berbasis teknologi, menyatakan bahwa media video adalah rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara serta unsur gambar yang dituangkan dalam pita video atau videotape. Secara umumnya, audiovisual ini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media. Yang pertama adalah media auditif yang berbasiskan pada pendengaran, serta visual yang dibasiskan pada kemampuan untuk melihat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, media audiovisual ini terdiri dari media audiovisual murni dan tidak murni, di mana media audiovisual murni ini terdiri dari film bersuara, video, dan televisi. Sedangkan audiovisual tidak murni terdiri dari sound slide atau film bingkai suara, atau yang sering disebut juga film strip. Nah, seperti halnya media pengajaran, media audiovisual juga memiliki keunggulan. Pengajaran electronic learning ini memiliki keunggulan seperti berikut. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Electronic learning ini memungkinkan pembelajar dapat menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. Yang kedua, electronic learning dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. Yang ketiga, electronic learning dapat menghemat biaya. Yang keempat, electronic learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan instruktur maupun sesama peserta didik. Yang kelima adalah fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Electronic learning ini dapat menimbulkan suasana yang tidak menegangkan. Suasana belajar electronic learning tidak seintens pembelajaran tatap muka. Hal ini lebih dapat memberikan dorongan kepercayaan diri kepada siswa karena tidak takut malu atau dibentak kalau melakukan kesalahan. Yang keenam yaitu mudah meremajakan materi. Seperti halnya media yang selalu mengikuti zaman, berbeda dengan meremajakan materi pelajaran yang tersusun dalam buku cetak, materi pelajaran online dapat diremajakan setiap saat. Dengan kata lain, dapat dikemas dengan lebih kreatif dan tidak membosankan.
Yang ketujuh, peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan. Karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer, peserta didik cenderung tidak akan mengalami kebosanan dalam kegiatan belajar. Namun, kegiatan belajar electronic learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kebutuhan investasi jaringan yang mendukung dengan perangkat lunaknya. Karena untuk memperoleh manfaat yang optimal dari electronic learning dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. Tidak, maka materi yang disampaikan akan tersampaikan secara tidak optimal. Poin kedua adalah guru banyak yang belum siap menggunakan metode electronic learning. Karena sebagian besar dari guru belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Yang ketiga, bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. Yang keempat adalah keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah. Ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan electronic learning di sekolah. Yang kelima adalah kehadiran guru sebagai makhluk yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para murid hilang dari ruang-ruang electronic learning ini. Selanjutnya adalah teknologi based learning. Teknologi based learning atau TB learning ini merupakan sistem pendidikan yang menggunakan semua aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar, termasuk jaringan komputer seperti internet, intranet, satelit, dan media elektronik yaitu audio, TV, dan juga CD-ROM. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran berbasis internet ini yaitu media pembelajaran tersebut menggunakan manfaat internet sebagai media penyampaian materi dan berbagai informasi yang dibutuhkan guru ke siswa. Beberapa contoh media pembelajaran yang menggunakan manfaat internet yaitu seperti Blogspot, Facebook, WhatsApp, Google Classroom, Quizzes, Moodle, Kahoot, Zoom, dan berbagai media yang berbasis internet lainnya. Selanjutnya kami akan menunjukkan saudara cara membuat email. Pada tutorial ini kami menganjurkan kepada saudara untuk menggunakan Google Mail. Merupakan email yang paling mudah untuk dibuat. Langkah pertama yaitu tentu saja masuk ke laman google.com. Pada laman tersebut akan ditemukan ikon email di sebelah kanan seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya pilih opsi Add Another Account. Opsi tersebut akan mengantarkan saudara pada tampilan berikut. Pada tampilan ini klik bagian Create Account untuk memulai pembuatan email yang akan mengantarkan saudara pada opsi tersebut. Yang pertama adalah opsi For Myself. Opsi ini ditujukan kepada pembuat email bahwa email yang digunakan akan bersifat private atau tertutup. Opsi kedua adalah To Manage My Business, di mana opsi ini menjelaskan bahwa email yang akan dibuat tidak lain hanya untuk kepentingan bisnis. Pada tutorial ini kami menyarankan saudara untuk memilih opsi For Myself. Setelah pilihan For Myself telah dipilih, saudara akan menemukan tampilan seperti berikut. Pada tampilan ini, saudara diminta untuk mengisikan kolom first name dan last name, yaitu ditujukan kepada saudara untuk mengisi nama yang sesuai. Di bawahnya tertulis username, di mana opsi ini dapat diisi sesuai keinginan saudara agar email tersebut memiliki username yang unik sesuai dengan keinginan saudara. Dikala nickname tersebut atau nama julukan telah digunakan oleh user lain, Google akan memberikan anjuran nama yang tidak jauh berbeda dari julukan yang sudah ditemukan tersebut. Saudara dapat memilih username tersebut jika tidak ada opsi lain atau kebingungan untuk memilih username yang ingin ditentukan. Selanjutnya yaitu di bawah akan ada
kolom password, di mana password ini akan saudara isi sesuai dengan keinginan saudara untuk menjaga privasi email yang telah saudara buat. Lalu di sampingnya akan ada kolom confirm, di mana saudara diminta oleh Google untuk menyamakan password yang telah dibuat. Dikala kebingungan, saudara dapat melihat opsi show password untuk memastikan apakah saudara sudah memasukkan password yang sesuai dengan tabel confirm tersebut. Selanjutnya dapat dipilih opsi next yang akan mengantarkan saudara pada tampilan tersebut, yaitu verify your phone number, yang ditujukan untuk memverifikasi nomor HP yang dimiliki saudara, yang nantinya akan disangkut pautkan dengan email yang telah dibuat. Setelah memasukkan nomor telepon yang diinginkan, Google akan meminta saudara untuk memverifikasi kode unik yang nantinya akan dikirim pada nomor yang telah ditentukan tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah memencet tombol next tersebut. Tutorial ini tidak dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya adalah email yang telah dibuat sudah dapat digunakan dan akan menuju pada tampilan email Google, yaitu googlemail.com. Selanjutnya kami akan menunjukkan saudara tutorial cara membuat blog. Langkah pertama adalah membuka laman www.blogger.com, di mana laman tersebut akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Pada tampilan ini, pilih opsi Create Your Blog yang akan mengantarkan saudara pada tampilan berikut. Pada tahap ini, saudara diminta Google untuk memilih email yang diinginkan yang nantinya akan terkait dengan blog yang akan dibuat. Pilihlah email yang saudara inginkan dan selanjutnya akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Choose a name for your blog. Opsi ini dimaksudkan kepada saudara untuk memilih nama blog yang ingin dibuat. Selanjutnya dapat ditekan tombol next. Setelah tombol next telah ditekan, akan menunjukkan tampilan sebagai berikut, yaitu choose your URL for your blog. Hal ini ditujukan agar saudara dapat memilih domain yang diinginkan untuk blog yang akan dibuat. Jika sudah, pilih tombol next. Pada tutorial ini, langkah tersebut tidak kami lanjutkan, tetapi pada langkah selanjutnya, saudara akan diminta untuk create your blog. Entah itu berkaitan dengan template dan widget dalam blog tersebut, dan blog tersebut sudah dapat digunakan. Saudara dapat menambahkan artikel atau info-info sejenis lainnya pada blog yang saudara sudah buat. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi pembelajaran bahasa Jepang menyesuaikan dengan 4.0. Yang pertama ada pengertian revolusi industri 4.0 dan penerapannya dalam pendidikan. Pada saat ini, pengembangan metode bahan ajar selalu meningkat lebih baik dari tahun ke tahun. Dan di saat seperti ini, kita menghadapi revolusi industri keempat atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Ini merupakan era inovasi disruptif atau di mana inovasi ini berkembang pesat sehingga mampu membantu terciptanya ruang pasar baru. Inovasi ini juga mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Nah, menghadapi tantangan yang besar tersebut, maka pendidikan juga dituntut untuk melakukan inovasi baru. Nah, pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang mencirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem cyber. Nah, sistem ini mampu membuat proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa batas ruang dan waktu. Sehubungan dengan itu, dalam panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2018 dirumuskan keterampilan pada era industri 4.0 sebagai berikut. 1. Literasi data, yaitu
pemahaman membaca, menganalisis, menggunakan data, dan informasi di dunia digital. Yang kedua ada literasi teknologi, yaitu pemahaman cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Yang ketiga ada literasi manusia, yaitu pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain. Yang keempat ada pemahaman akan tanda revolusi 4.0. Yang terakhir yaitu pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, maupun internasional. Dalam pembelajaran bahasa asing era industri 4.0, menurut Mitsumoto pada tahun 2014 mengatakan bahwa siswa harus disiapkan untuk memperoleh keterampilan hidup yang dibutuhkan pada abad 21. Keterampilan yang dimaksud yaitu Nijusei ko ikeru tame no skill to wa ihan teki shikkou ryoku, mondai kaiketsu noryoku, communication noryoku, collaboration noryoku, Jouhou literasi to itta koto ga ate rarete iru. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang mampu membekali siswa dan memiliki keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikatif, kolaboratif, dan melek literasi informasi. Hal pertama yang dilakukan adalah memunculkan kesadaran global. Nah, kesadaran global merupakan kesadaran bahwa belajar berarti belajar menjalin koneksi dengan dunia yang lebih luas. Kesadaran global ini bisa membantu siswa untuk menguasai keterampilan hidup abad 21. Pendidikan bahasa 4.0. Secara umum, bahasa dapat dipandang menurut 3 sudut pandang, yaitu deskriptif, perspektif, dan pedagogik. Nah, bahasa dari sudut pandang deskriptif yaitu bahasa bisa dimaknai sebagai realitas atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Dari sudut pandang perspektif, bahasa bisa dimaknai sebagai ilmu atau pengetahuan ideal dari bentuk-bentuk bahasa. Sedangkan dari sudut pandang pedagogik, bahasa adalah perpaduan antara bahasa deskriptif dan perspektif. Menurut Halliday, pada tahun 2019, pendidikan bahasa memiliki poin sebagai berikut, yaitu learning language, maksudnya yaitu belajar bahasa untuk memperoleh pengetahuan berupa huruf, kosakata, tata bahasa, dan keterampilan dalam mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Contohnya yaitu seperti kita sendiri, seorang mahasiswa yang belajar ilmu bahasa Jepang yang tidak hanya mempelajari satu aspek, melainkan hampir seluruh aspek kebahasaan yang kita pelajari seperti sekarang. Yang selanjutnya yaitu learning through language, maksudnya yaitu belajar bahasa untuk berbagai kepentingan atau disiplin ilmu. Artinya bahasa adalah ilmu transdisiplin atau jendela untuk menuju ilmu apapun. Contohnya yaitu seorang yang belajar bahasa Jepang untuk keperluan suatu pekerjaan atau keperluan penelitian yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Yang ketiga yaitu learning about language. Maksudnya belajar untuk memahami bagaimana bahasa itu bekerja dalam menyampaikan makna atau pesan. Contohnya yaitu melalui video, film, anime, atau mendengarkan lagu-lagu berbahasa Jepang yang kita dapat memahami maksud dari bahasa tersebut dan konteks bagaimana penyampaiannya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar bahasa Jepang dalam revolusi industri 4.0. Untuk opsi ini yaitu ada pelajaran Kaiwa. Pada pembelajaran ini, media pembelajaran yang bisa digunakan yaitu smartphone untuk merekam suara dengan partner dan mengeditnya sebelum dikumpulkan. Dan opsi lain yang dapat digunakan yaitu melakukan telepon berbayar atau telepon lokal dengan smartphone juga tanpa aplikasi seperti aplikasi WA, Line atau sebagainya, dan bisa langsung merekam percakapan Kaiwa tanpa harus diedit terlebih dahulu. Selanjutnya ada pelajaran Bunpo. Pada pembelajaran ini, media pembelajaran yang bisa digunakan yaitu video telekonferensi seperti melalui platform Google Meet, Zoom, atau aplikasi telekonferensi lainnya. Nah, pada platform tersebut, tenaga pendidik masih bisa menjelaskan dengan baik materi tata bahasa dan
peserta didik masih bisa menyimak dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mata pelajaran Moji. Pada pembelajaran ini, media pembelajaran yang bisa digunakan yaitu platform online seperti YouTube. Nah, di sini peserta didik bisa melakukan rangkuman materi terlebih dahulu, kemudian merekamnya, lalu selanjutnya bisa diupload pada kanal YouTube. Pada bagian menulis kanji, bisa melakukan share screen lalu mengarahkan pada media Paint atau aplikasi gambar yang kemudian bisa langsung menuliskan huruf kanji secara langsung. Nah, tidak hanya terfokus untuk mata pelajaran, tapi di sini juga ada aktivitas lain seperti pembagian ruang kelas atau untuk kuis. Nah, untuk ruang kelas sendiri, pembagian ruang kelas tiap pelajaran bisa menggunakan platform online juga seperti Google Classroom, grup chat dari platform WA, Telegram, atau aplikasi chatting lainnya untuk mempermudah komunikasi antara tenaga pendidik dan peserta didik. Lalu ada kuis. Nah, untuk kuis tiap mata pelajaran juga bisa menggunakan aplikasi. Contohnya yaitu aplikasi yang dibuat oleh kampus UNER Surabaya untuk mewadahi tes mata kuliah peserta didik. Jadi dari Universitas UNER itu membuat sebuah platform web gitu, di mana isinya yaitu peserta didik bisa melakukan ujian atau melakukan tes yang diberikan oleh tenaga pendidik. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan aplikasi online berupa Quizzes, Kahoot, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar bahasa Jepang dalam revolusi industri 4.0. Pertama yaitu kelebihannya. Nah, kelebihannya di sini diantaranya yaitu kreatif. Pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, seperti penggunaan animasi dalam pembelajaran, media PowerPoint, atau audiovisual. Atau peserta didik bisa juga mengeksplorasi apa saja kreativitas teknologi yang bisa digunakan dalam menciptakan suatu karya atau suatu proyek. Yang nomor 2 yaitu komunikatif. Komunikasi menjadi lebih mudah, baik komunikasi antara tenaga pendidik maupun peserta didik. Tentunya hal ini mampu meningkatkan keterampilan komunikasi yang awalnya mungkin memiliki kepribadian introvert, akhirnya dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain lebih baik lagi. Yang nomor 3 yaitu berpikir kritis. Nah, berbasis teknologi dapat membangkitkan semangat, sehingga motivasi belajar juga ikut meningkat. Jika motivasi meningkat, maka dapat mendorong diri sendiri untuk berpikir lebih kritis terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya ada kolaboratif, yaitu maksudnya kemampuan yang berbasis online seperti sekarang. Teknologi mampu membantu peserta didik dalam hal kolaborasi tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi mampu menumbuhkan keterampilan kolaborasi pada diri sendiri. Selain itu, adanya kekurangan yang dapat ditemukan dalam pemanfaatan teknologi untuk penerapannya dalam bahasa Jepang, diantaranya yaitu pertama, penggunaan internet sebagai sumber informasi paling lengkap, akan tetapi masih kurang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Nah, seperti sekarang ini, teknologi canggih akan membuat semakin banyak orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk menulis apapun, entah itu informasi benar ataupun salah, sehingga diperlukan juga sumber daya manusia yang mampu untuk membaca dan memilah informasi agar mutu pendidikan juga ikut terjaga. Yang selanjutnya yaitu turunnya interaksi. Penggunaan smartphone menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan dan menurunkan kualitas pertemuan secara langsung. Padahal fungsi teknologi di sini itu mempermudah kegiatan manusia dan kegiatan belajar, tapi jadi membuat manusia semakin menjadi makhluk individual karena intensitas pertemuan dengan makhluk sosial lain itu jadi lebih jarang.
Lalu selanjutnya yaitu peluang tindakan kriminal. Di dunia pendidikan sendiri itu menurut Yohanes Mariono dalam artikelnya yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan, teknologi juga memberikan peluang terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian dokumen penting atau tatanan pendidikan yang dirahasiakan oleh sebuah lembaga, atau bisa juga untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari sendiri itu kayak pencurian data soal ujian atau data pribadi seseorang atau data personal lainnya. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut, menurut NCREL dan Metri Group yang dikutip pada pernyataannya menyatakan komponen-komponen solusi diantaranya yaitu pertama, literasi dasar, yaitu kemampuan dalam berbahasa dan matematis. Lalu literasi sains, di mana kemampuan untuk memahami konsep sains. Yang ketiga, literasi teknologi, di mana kemampuan mengetahui teknologi dan cara menggunakannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada literasi ekonomi, di mana pengetahuan tentang masalah ekonomi yang berkaitan. Lalu ada literasi visual, di mana pengetahuan menggunakan dan menghasilkan gambar atau suatu video. Selanjutnya yaitu literasi informasi, di mana kemampuan mengolah informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir yaitu literasi multikultural, di mana kemampuan mengapresiasi dan menghargai adanya perbedaan. Hai, era society 5.0. Yang pertama, ada pengertian dari era society 5.0. Jadi, istilah masyarakat 5.0 atau society 5.0 pertama kali muncul di Jepang pada tahun 2016 dan sejak itu menyebar dan konsep dasarnya terus dibentuk. Masyarakat 5.0 adalah istilah yang digunakan dalam film Fifth Science and Technology Basic Plan yang dikaji oleh Dewan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Pemerintah Jepang. Masyarakat 5.0 dapat didefinisikan sebagai masyarakat cerdas yang benar-benar mengintegrasikan dunia fisik dan dunia maya. Meskipun berfokus pada kemanusiaan atau humanity, 5.0 mengacu pada jenis masyarakat baru. Inovasi dalam ilmu dan teknologi menempati tempat yang menonjol dengan tujuan menyeimbangkan masalah sosial yang perlu dipecahkan sembari memastikan perkembangan ekonomi. Dalam era 5.0, masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Dalam teknologi 5.0, AI berbasis big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja. Namun, dengan teknologi era society 5.0, tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus. Nah, selanjutnya ada pendidikan di era society 5.0. Era masyarakat 5.0 menekankan pentingnya mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang menekankan pada kemampuan memecahkan masalah, pendidikan yang tidak boleh memasung kreativitas siswa, dan pendidikan yang menekankan pada kemampuan mencipta atau berkarya. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh memandang dan memperlakukan siswa sebagai objek, tapi harus menempatkan mereka sebagai subjek dan partisipan aktif dalam pembelajaran. Hal penting yang perlu mendapat perhatian para pendidik adalah bahwa peserta didik pada era digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan era saat pendidik hidup di usianya. Pada bidang pendidikan di era society 5.0, siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajarannya langsung berhadapan dengan robot yang khusus dirancang untuk menggantikan pendidik atau dikendalikan oleh pendidik dari jarak jauh. Bukan tidak mungkin proses belajar mengajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik itu dengan adanya pengajar ataupun tidak. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan Society 5.0 dalam pembelajaran bahasa Jepang? Hai, yang pertama ada pemanfaatan virtual atau augmented reality.
Pemanfaatan ini seperti contohnya adalah virtual reality atau augmented reality, yakni sebuah teknologi 3D di mana dengan menggunakan teknologi tersebut, siswa dapat secara langsung mengamati atau berinteraksi langsung dengan native asli menggunakan teknologi yang memberikan kesan nyata pada pembelajaran. Selain itu, dapat membantu mahasiswa dalam memahami teori-teori yang membutuhkan simulasi tertentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contoh penerapannya terdapat pada Kaiwa, di mana siswa dapat secara langsung bercakap-cakap dengan orang asli penutur bahasa Jepang. Kemudian, siswa juga dapat teknologi ini juga dapat membantu siswa dalam belajar dokai, di mana artikel ilmiah yang disediakan dapat direalisasikan bentuknya, sehingga pemahaman siswa mengenai suatu bacaan dapat lebih baik lagi. Yang kedua, adanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, adanya AI ini membuat semakin mempermudah pembelajaran. Dalam contohnya di pembelajaran bahasa Jepang ialah penggunaan grammar checking dalam bahasa Jepang. Nah, contoh penerapannya dapat dilihat pada Sakubun, di mana kesalahan grammar dapat terdeteksi sekaligus terdapat saran untuk perbaikan tata bahasa. Selain itu, penggunaan robot pada pembelajaran bahasa Jepang juga dapat membantu dalam pelajaran Kaiwa, di mana siswa dapat bercakap-cakap secara mandiri dengan robot yang disetting seperti native. Lalu, yang ketiga, maraknya sastra cyber. Nah, dengan semakin mudahnya akses internet, memungkinkan untuk munculnya sastra cyber, yakni kemudahan literasi melalui internet, karena dapat menyediakan ruang bagi siapapun yang hendak mengembangkan ide dan imajinasinya. Contoh penerapannya, mungkin dapat kita lihat pada mata kuliah dokai, di mana kemudahan akses puisi seperti haiku, rengga, cerpen, maupun bentuk karya sastra lainnya dapat menambah khasanah peserta didik dalam memahami budaya Jepang. Kemudian juga memberi kemudahan bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar. Sastra cyber juga memberi kemudahan pada siswa untuk mengakses dan mengunduhnya, baik untuk tujuan rekreatif, keperluan belajar, dan bahkan pemenuhan minat sastra yang hendak dikembangkannya. Nah, itu tadi semua materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat Google Classroom ya teman-teman. Baik, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.